Mungkin yang orang kira kayak mustahil gitu ya, ada warung kopi yang adanya tuh di dalam gang sempit kayak gini gitu. Halo, saya Pras, ownernya 87 yang punya usaha warung kopi di Jalan Kalianyar 9, RT 2 RW 4. Tepatnya sih di deket-deket Season City ya. Ya lebih terkenalnya gitu, Season City. Uniknya dari 87 itu mungkin kalau orang lihat karena dia emang masuk ke dalam gang kali ya. Jadi kan orang juga berpikir kayak mustahil gitu, kok ada warung kopi gitu di dalam gang kayak gini. Terus kalau saya sih mikir ya udah biasa aja gitu ya. Emang kalau emang bisa ada kenapa enggak gitu kan. Cuman banyak yang bilang sih unik ada warung kopi di dalam gang seperti ini gitu. Walaupun yang awalnya buka itu berdua, cuman kan emang bener-bener dari mengelola, terus bikin kopi, melayani tamu yang datang itu bener-bener saya lakukan sendiri. Cuma kalau untuk berpikir soal gimana jalannya warung ini ya kadang saya berdua gitu sama teman saya. Cuman ya sekarang ini bener-bener saya jalan sendiri. Terus yang kedua itu mungkin yang orang kira kayak mustahil gitu ya, ada warung kopi yang adanya tuh di dalam gang sempit kayak gini gitu. Di pemukiman padat penduduk gitu kan. Kayak ya mungkin kalau orang-orang yang punya owner coffee shop gitu yang berada di jalan-jalan besar ya kan, yang tempatnya gede, mungkin kayak berpikir wah mustahil lah, masa iya sih ada warung kopi di dalam gang sempit kayak begitu. Nah sebetulnya saya juga kaget gitu loh, maksudnya tuh kok saya bisa ya kayak yang ngebangun ini aja. Emang sebenarnya sih modal nekat. Modal nekat aja dulu kan ngejalanin ini. Emang dari awalnya tuh kayak pengen sewa tempat, cuman saya mikir kan kalau sewa tempat kan balik lagi ke budget ya. Ya udah jadi akhirnya saya pakai rumah pribadi aja yang ada di dalam gang ini. Terus yang ketiga itu respon dari masyarakat soal warung ini ya. Responnya sih alhamdulillah banyak yang menerima dengan baik gitu kan. Walaupun ada beberapa sebagian yang masih belum bisa masuk dengan kopi-kopi yang seperti ini. Jadi di sini tuh saya menciptakan budaya ngopi baru gitu. Saya membuat budaya ngopi baru yang saya juga ngenalin bahwasanya tuh kalau ya kopi tuh ada berbagai macam gitu. Nggak cuman yang disobek bungkusnya, dituang air panas terus diaduk. Enggak, cuman dari situ kan ya emang saya juga ngedukasi lagi gitu kan tentang kopi. Jadi kopi tuh ada yang kayak gini, ada kopi V60, kopi tubruk, saring gini. Nah, jadi ya udah dari situ saya kayak ngebuat budaya ngopi baru sih di lingkungan ini. Kalau di sini sih bisa dibilang ini bukan bisa dibilang sih, emang banyak warga yang bilang di sekitar sini ini tuh kopi kafe harga rakyat gitu. Harganya yang sangat miring. Kalau ya emang saya ngerasa juga ya emang seperti itu sih. Jadi bener-bener kopi-kopi yang ada di sini tuh kopi-kopi yang bisa kalian temuin di coffee shop besar yang sekiranya harganya itu semacam kayak nggak cocok lah sama dompet kalian, apalagi pelajar gitu kan. Mungkin 87 bisa menjawab itu. Jadi emang di sini tuh saya menjual juga semua rata-rata harganya itu under di bawah 15.000. Jadi saya juga menyesuaikan dengan pasar di sini ya kan. Saya juga melihat dulu. Jadi emang masih banyak orang yang seneng akan kopi-kopi yang simple gitu, yang tinggal seduh doang, nggak pakai ribet. Kan kalau kopi yang saya jual ini kan emang bisa dibilang kayak ribet sih gitu. Cuman dari situ emang saya juga mikir emang nggak bisa langsung diterima oleh masyarakat kan, emang pelan-pelan karena emang semua tuh ada prosesnya gitu.
Jadi untuk pelayanan sih saya lebih ke edukasi sih, edukasi soal kopi-kopi seperti ini, jadi memperkenalkan lagi. Jadi kalau yang mereka tahu kan kopi itu pahit ya, cuman dari situ kan saya jelasin kalau kopi itu nggak cuma pahit, jadi tuh kopi itu ada yang asem, ada yang manis. Nah yang asam dan manis itu bukan berarti kopi itu dicampur lemon atau dikasih gula, jadi emang bener-bener itu dari kopi itu sendiri gitu. Jadi untuk suksesnya itu saya emang percaya gitu sama diri saya sendiri kan, yang awalnya juga saya melakukan ini karena dari kesenangan saya, bukan hobi sih, emang saya seneng gitu melakukan ini. Dan juga respon dari masyarakat juga menerima dengan baik untungnya kan. Jadi banyak masyarakat yang mendukung untuk saya menjadikan warung ini untuk tetap buka gitu, walaupun saya lagi libur kadang suka dibangunin disuruh buka. Jadi emang banyak masyarakat yang penasaran akhir-akhir ini dengan kopi-kopi seperti ini. Untuk omset penghasilan di sini sih bisa dibilang naik turun ya, karena emang pada dasarnya saya juga kan lagi ngebentuk pasar ya, lagi ngebuat pasar baru. Jadi nggak bisa ditentuin sih hari ini berapa, besok berapa. Jadi ya pada intinya sih yang saya pikirin ya udah, kalau emang hari ini nggak ngejual, mau nggak mau berarti ya harus jemput bola. Jemput bola dalam arti ya saya main ke rumah-rumah tetangga, terus saya seduhin kopi di rumahnya, terus saya jelasin. Kalau emang suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, kan namanya juga kan proses gitu kan. Ya jadi kayak ginilah warung kopi yang ada di dalam pemukiman gitu ya. Jadi banyak suara-suara kan, entah itu motor, pedagang atau tetangga-tetangga gitu yang sibuk dengan kesibukannya sendiri. Untuk penjualan online sih saat ini emang saya ngerasa tuh kayak nanti-nanti aja lah. Karena emang kalau yang saya lihat sih penjualan online tuh udah banyak gitu di warung-warung kopi lainnya kan. Apalagi di Jakarta Barat ini, di tempat saya ini, itu kalau nggak salah sekitar udah ada 30 kedai lebih sih yang buka soal 30 warung kopi yang seperti ini gitu loh di Jakarta Barat ini. Cuman kalau untuk daerah saya bisa pastiin kalau di Kalianyar ini, daerah saya ini Kalianyar, itu kalau saya lihat-lihat sih baru saya sendiri gitu. Dan selebihnya itu lebih banyak kan warung makan Indomie atau warkop gitu, warmindo. Cuma kalau untuk warung-warung kopi seperti ini itu baru saya. Terus juga kenapa belum daftarin di online ya, karena emang target pasar saya, target market saya itu masih warga-warga sini dulu sih. Ya jadi seperti inilah usaha 87 ini, yang berada di dalam gang sempit, pemukiman padat penduduk, juga suasana yang campur aduk. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha kopi atau usaha apapun itu, pada intinya berani dulu aja dan seneng dengan apa yang dijalanin pada saat ini. Pada intinya sih seneng dulu aja gitu kan. Dan juga di saat-saat seperti ini jangan menyerah, nikmatilah secangkir kopi yang sekian dari saya, Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.